Shalom, salam sade, salam hari Sabtu, salam weekend, salam Idul Adha juga ya. Semua masih ini kemarin pasti wah semangat ya. Pasti Idul Adhanya semangat ya. Bakar-bakar sate ya, kurban, potong kurban, bakar sate ya kan dengan good mood setelah timnas menang lawan Cina kan. Tapi 3 hari ke depan, nah lawan Jepang ya, untuk menang agak berat lah, tapi ya kita harap seri lah ya. By the way, market juga agak sedikit membaik, BTC-nya yang agak naik, agak ini ya, tapi BTC DOM-nya yang menguat ini yang belum nggak nyuport altcoin-nya gitu ya. Ini saya buat video posisi market cap naik balik di 2 triliun,28 billion. 3 triliun,27 billion ya. Naik 2,28% ya. Tapi volume drop karena TP kemarin pas drop pasti pada ngambil mereka kan swing atau yang scalping ya, begitu ini agak naik dikit ya pada TP lah ya, apalagi yang scalping kalau pakai left agak tinggi ya buru-buru, ini ada naik dikit ya kan ya udah lumayan buat mereka gitu. Volumenya agak drop 24% lebih kurang di 107 billion. Nah, yang nggak enaknya ini BTC DOM-nya kemarin 63,7, ini 63,8 ya. Fear and Greed posisi netral di 52 ya. Dan saya buat video posisi BTC sekarang di 104.796 ya. Dari 104.800-an tadi, ini agak turun dikit, 104.796. Nah, ayo ETH perform balik. Ini kemarin BlackRock atau dia punya klien ada Zero ETH, mudah-mudahan ada yang ini lagi, dipompa lagi, mainkan lagi nih. Kalau enggak, altcoin nggak ada harapan nih. XRP oke ya, bertahan ya. Dia kemarin drop, dia nggak tahu gimana. Ini agak mantul, agak balik lagi, nggak jauh dari ini. Jadi nggak terlalu ini XRP. Yang agak ini AVAX kemarin lumayan ini. Saya tadi TP, untung saya ada DCA pas buang barang, ya kan. Udahlah saya TP. Kemarin itu pikir nggak mau TP, padahal $3.30 something, saya nggak mau TP kan. Terus drop balik. Kemarin itu saya DCA, ini udah cuan, buru-buru TP lah. Jangan mau lagi yang enggak ini, yang AVAX, yang Amsyong. Sekarang AVAX nggak kuat ini, naiknya dikit-dikit parah ya, tergerus. Tapi ya masih oke lah. Padahal kalau BTC DOM-nya turun, ini harusnya altcoin agak-agak mending, cuma BTC DOM-nya menguat, makanya altcoin nggak mau gimana. Pas ditarik turunnya lumayan. Ini BTC naik, dia rada altcoinnya nggak mau gimana mantul, nggak mau mantul balik dari tempat dia turun ya, malah cuma naik dikit gitu, masih di bawah. Ini kondisi begini ini, hari ini Sabtu kan, dengan BTC DOM 63,8, sebenarnya kalau mau scalping saya cari koin yang mau diskon gitu. Terus cari posisi short ini sebenarnya ya, cari koin-koin yang nggak ada tenaga untuk naik ya, kayaknya bisa di short ini. Kemarin agak naik lumayan pas dia ini, boleh dipantau itu
STX ya, STX. Ya, kalau mau scalping, kalau saya pribadi saya akan cari short sih kondisi ini. Dengan ini udah weekend kan, besok kalau BTC agak drop dikit misalnya, ya dia agak lumayan. Tapi hari ini nggak scalping lah saya. Saya kemarin saya biarkan ini, padahal akhirnya dia mantul balik dengan event ini, dolar menguat kan, dia merah tapi nggak apa-apa, ya udah dapat dikit aja saya pikir mau jadi, saya biarkan aja. Panjang jadi ular, pendek jadi kondok, sisa profitnya 50% itu dimakan balik. Tapi ya udah. Ya, nah, padahal kemarin saya pikir bisa lebih hijau gitu. Ternyata nggak, dia punya event nggak sesuai forecast. Hijau kemarin, dolar menguat jadinya ya. Kemarin event dia punya every hour earning naik tuh dari forecast. Nah ini yang bener naik nih, yang 830. Sebelumnya 0,2%, forecastnya 0,3 ya. Jadi keluarnya 0,4 average hourly earning ini ya. Ini yang buat lumayan, dia punya average hour earning yes over yes juga naik ya. Ini yang buat dolar hijau gitu ya, menguat. NFP-nya juga dihijaukan, padahal sebenarnya ya di atas forecast, tapi kalau dibandingkan sebelumnya masih di bawah. Karena sebelumnya 147.000 kan. Dia punya forecast drop 126. Ya kemarin saya pikir dia akan ikut NFP drop gitu. Karena ADP namanya drop kan. Nah memang bener drop, tapi masih di bawah dari sebelumnya, previousnya 147.000. Ini keluar kali ini 139. Tapi dia hijau karena di atas forecastnya 126.000 gitu. Begitu juga private non-farm payroll-nya yang private ya, untuk Mei juga di atas dari forecast ya. Sebelumnya 146.000, ini diperkirakan turun 110.000. Lumayan kan dropnya. Kemarin saya pikir wah, nggak taunya dia hijau di atas forecast. Tapi ya kalau dibandingkan sebelumnya dia masih di bawah gitu. 146.000 sebelumnya, ini 140.000 kan, missing 6.000 gitu. Tapi mungkin hourly earningnya ini yang naik signifikan juga, ini yang buat dolar menguat gitu. Dan dia punya unemployment rate nggak berubah, sama 4,2% ya. Jadi kemarin dia, makanya dolar indeksnya menguat. Yang kemarin saya buat video di 98 poin berapa waktu tuh, poin 7 atau kalau nggak salah 99,7 ya. Dia menguat balik, nutup tadi di 99,1 ya. Nah emas yang lumayan drop 43 atau 45 dolar finally, merah ya nutupnya. Tapi saham hijau semua, lumayan nutupnya minggu ini. Saham Jumat ini dia pagi tadi, Sabtu pagi tutup untuk weekend ini ya, di atas 1% semua, lumayan hijau juga untuk saham ya, walaupun agak newsnya sisi Trump. Nah kemarin mana saya bilang ini yang BTC Dam dengan keluarnya itu Bandar Raja yang mainkan. Bandar mau gorok trader ya kan, dengan news itu langsung dibanting, mantul balik dia. Tapi ya untung juga dia pas banting ada kesempatan buat DCA koinnya yang sangkut kan. Si Sui sama AVAX sisa ini kan. Nah AVAX kalau naik $1 aja lagi loh. Tapi kalau nggak mau naik juga, nanti gua short loh, cari ininya balance yang gua short balik. Cari scalpingan, nutup ini swingnya yang ini kan, ya, lihatlah nanti ya. Kalau dia nggak mau mantul juga AVAX ya udah. Tapi Sui saya udah TP. Akhirnya Sui saya TP, nggak mau nunggu lagi. Kemarin nunggu pikir bisa lebih baik, malah drop dia. Tinggal AVAX saja sekarang.
tinggal Avalanche ya. Tapi ya news masih nggak bagus ya. Terus banyak ini, terus juga ini kayaknya perselisihan Trump sama si Elon Musk ini panjang ini kayaknya ya. Udah kayaknya bukan sandiwara. Kemarin itu saya bahas, saya pikir mereka masih agak ini, terus saya dapat info ya, ini kali ini serius udah ini. Jadi dia diusir juga rupanya sama Trump gitu. Ini orang banyak nuntut juga gitu ya. Jadi dia pengen kontrol Trump, Trump pengen kontrol dia, akhirnya dia niatnya belakang mau kontrol Trump juga, kata kabarnya gitu. Nah Trump nggak ikutin gitu, nah ngambek lah kawan ini kan, ngambek, akhirnya Trump suruh lu cabut, tinggalin gedung putih gitu kan. Nah ngamuk dia sekarang, nah dia ngamuk, tapi ini maka akan panjang ini. Dia ngamuk, maka ngamuk ini asik tweet dia nyerang gitu kan, tweet nyerang entah dengan isu dia bilang Trump masuk di datanya Epstein itu kan. Itu kalau itu saya nggak percaya Epstein gitu kan. Ada itu dulu ada yang mau coba trap Trump gitu waktu dengan isu Epstein itu. Padahal kalau dilihat dari beberapa ininya, termasuk orang saat itu kepercayaan Trump, support garis keras Trump waktu itu di periode pertama si Steve Bannon ya, dia bilang itu rekayasa, ada yang nyelipin nama Trump, padahal si Epstein itu pernah diusir oleh Trump di MAGA. Tapi saya rasa si Elon akan mainkan ini gitu. Tapi ini mungkin nggak terlalu ini ya, supporter, karena udah pernah dibahas ini sama Steve Bannon. Apalagi sekarang terbukti si Steve Bannon 2 tahun lalu dia mulai serang si Elon, dia lihat Elon nggak benar, apalagi pas tahun kemarin yang kampanye gitu ya, dia nggak percaya ini tikus ini, dia bilang ada kepentingan lain, ada udang di balik rempeyek nih, dia deket Trump katanya. Ternyata terbukti juga gitu, dia ada keperluannya. Jadi rupanya di tangan Biden nggak jalan juga, dia serang Trump, tapi kali ini dia lebih sakit hati ke Trump kayaknya ya. Jadi ini juga agak ribet. Kalau soal file dia di Epstein yang bukan banyak tercantum para kaum pedofil ya. Yang urutan pertama di file Epstein itu Barack Obama loh. Barack Obama itu memang saya curiga kalau itu benar kayaknya. Ya kan? Tapi dia pegang banyak rahasia Trump. Nah ini yang kedepannya saya rasa dia akan serang Trump. Ya, dia banyak pegang rahasia semenjak dari kampanye sampai menang. Ya, menang di Gedung Putih waktu buat hal-hal susah itu kan Trump percaya sama dia banyak ini itu, jadi ada mungkin di tangan dia percaya rahasia apa nanti yang bisa jadi itu yang lebih diserang. Jadi maka kedepannya ini mungkin masih panas ini ya. Dia sebenarnya bukan soal Bill itu sebenarnya excuse dia ya. Banyak dia, saya udah curiga semenjak balik dari Arab kan, orang ini tiba-tiba berubah gitu. Nah mungkin apa yang dia harapkan, dia minta dari Trump nggak dapat ya. Apalagi dilihat Trump bawa banyak duit buat negara, investor, tapi untuk dia mohon EV-nya yang dijalankan sama Trump nggak mau gitu. Karena Trump bilang nggak laku, gue udah coba bantuin Promer nggak laku, lu punya Tesla gitu, EV lu nggak jalan gitu. Jadi dia mau Trump pakai ini pemerintah yang support ini ya kan. Dan kalau nggak salah targetnya minta support 5 triliun. Trump mana mau gitu ya. Jadi banyaklah udang di balik rempeyek ya, mereka ini saling ini kan sebenarnya saling mencari keuntungan. Trump juga pakai dia untuk teknologi, dipikir mau pakai dia bersaing dengan China ya kan. Tapi ini orang juga nggak bisa dipegang ekornya, malah dia mau pegang ekor Trump, jadi nggak bisa. Nah ini kedepannya masih panas ini ya. Belum lagi nanti Juli
tarif jatuh tempo ya. Terus nanti di September atau Oktober itu juga utang jatuh tempo ya. Utang Amrik itu banyak yang jatuh tempo gede loh. Jadi itu masih rawan di sekitar itu. Ya. Ya makanya kita doa-doa buru-buru, ada yang pause, mainkan dulu nih market, kasih dulu sedikit ini Ethereum dulu, pompa dulu ke atas biar altcoin bisa ikut ketarik ke atas, ya kan? Itu aja harapan kita. Tapi kalau nggak ada yang mainkan ya udahlah, kasihan yang sangkut yang lama, semakin hopeless gitu ya. Tapi ya kita nggak pernah tahu, paling nggak masih taruh harapan lah, biar ada semangat ya kan. Kalau nggak taruh harapan kan jadinya nggak semangat lihat marketnya. Oke. Jadi begitu aja, simple aja pembahasan di hari Sabtu weekend ini ya. Kita lihat lagi ke depan apa yang terjadi, tapi yang udah pasti market pasti belum stabil. Kita cuma berharap ada dimainkan sesaat aja gitu ya. Tapi kalau enggak ya mau dibilang apa, cuma ya tunggulah, siapa tahu nanti dimainkan Ethereum ya. Oke, begitu aja. Have a nice weekend juga. Nikmati masih suasana Lebaran Idul Adha di Indo ya. Santai, apalagi weekend ya. Mungkin besok Minggu kalau yang deket pantai pasti jalan-jalan ke pantai ya, piknik. Oke, salam siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.